Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman, kita masuk ke materi pengelolaan sumber daya dan pengelolaan limbah. Polusi atau pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, makhluk hidup atau komponen lain ke dalam lingkungan dan dapat mempengaruhi kualitas lingkungan sehingga lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Polusi dengan kata lain disebut juga dengan pencemaran. Nah, pencemaran ini secara umum terbagi atas pencemaran tanah, yaitu masuknya limbah atau dimasukkan suatu zat, energi atau makhluk hidup ke dalam lingkungan tanah, sehingga dapat menyebabkan terganggunya fungsi dari tanah tersebut. Kemudian pencemaran udara. Nah, pencemaran udara berarti masuknya atau dimasukkannya suatu zat, energi atau makhluk hidup atau komponen lain ke dalam lingkungan udara sehingga dapat menyebabkan terganggunya fungsi dari udara tersebut. Kemudian pencemaran air. Pencemaran air berarti adalah masuknya atau dimasukkannya suatu zat, energi ataupun makhluk hidup atau komponen lain ke lingkungan perairan sehingga dapat menyebabkan terganggunya fungsi dari perairan tersebut. Agar tidak terjadi pencemaran di dalam lingkungan ekosistem baik tanah, udara, dan air, maka perlu dilakukan pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah tersebut diantaranya itu dengan reduce atau mengurangi terbentuknya limbah baru. Nah, dengan kata lain, kita mencegah sebisa mungkin bagaimana tidak terbentuk limbah lagi. Nah, di antara contohnya adalah anak-anak sekolah menggunakan wadah atau kotak bekalnya dari rumah. Nah, wadah tersebut dapat digunakan berulang kali sehingga tidak terbentuk limbah baru lagi. Ataupun membawa botol tempat minum dari rumah yang dapat digunakan berulang kali. Yang B, reuse atau menggunakan kembali limbah yang ada. Nah, biasanya wadah-wadah botol tempat minum yang kita kemasan ataupun wadah kemas plastik yang kita beli itu dapat digunakan kembali, baik digunakan secara langsung sebagai wadah yang lain ataupun digunakan sebagai bahan kerajinan atau kreativitas. Nah, ini contohnya adalah botol plastik tempat minum dapat digunakan kembali untuk dijadikan sebagai tempat pensil misalnya, ataupun wadah plastik dapat digunakan sebagai tempat menanam tanaman ataupun menanam bunga dan lain-lain. Kemudian recycle, yaitu mendaur ulang limbah kembali menjadi produk baru. Ini misalnya limbah kertas, buku-buku bekas dapat diolah kembali menjadi kertas yang baru, ataupun limbah-limbah kardus dapat diolah kembali menjadi kardus yang baru. Atau mungkin bisa juga limbah plastik bisa didaur ulang menjadi plastik yang baru kembali dan dijadikan sebagai mungkin tempat pot, tempat menanam bunga, ataupun dijadikan sebagai wadah-wadah yang lain. D, recovery. Recovery adalah pengambilan limbah dari aliran limbah untuk dimanfaatkan kembali. Nah, ini biasanya tempat-tempat pembuangan sampah itu akan banyak terdapat limbah plastik, limbah organik maupun anorganik. Nah, limbah anorganik ini, terutama plastik, biasanya diambil kembali oleh orang-orang tertentu untuk dijual kembali ataupun mungkin dijadikan sebagai bahan-bahan daur ulang yang lainnya. Nah, dengan demikian siklus pencemaran tanah, udara, dan air akan dapat berkurang. Limbah pertanian. Limbah pertanian ini biasanya limbah-limbah yang dihasilkan oleh lingkungan pertanian ataupun perkebunan. Nah, diantaranya ada limbah organik dan anorganik. Nah,
Limbah ini dapat menyebabkan gangguan terhadap kehidupan biotik perairan, dapat menyebabkan gangguan terhadap keindahan, dan gangguan terhadap kesehatan makhluk hidup. Limbah organik yang terbentuk dari pertanian dapat dijadikan sebagai kompos. Nah, fungsi kompos ini adalah untuk menyuburkan tanah dan tanaman, dan dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kemudian, selain itu juga, limbah organik pertanian dapat dijadikan sebagai pakan ternak, misalnya daun kelapa sawit, kemudian daun kelapa, atau mungkin jerami padi, limbah kulit jagung, limbah dari pohon jagung, dan sebagainya dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Nah, limbah pertanian ini apabila tidak dimanfaatkan atau dipergunakan dengan baik, maka dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap ekosistem yang ada. Pengolahan limbah peternakan menjadi biogas. Nah, di sini terdapat gambar beberapa ekor sapi secara otomatis akan mengeluarkan tinja dan feses setiap harinya. Agar tidak terjadi pencemaran udara, air maupun pencemaran tanah secara langsung, maka limbah ini dapat dimanfaatkan, yaitu di mana limbah tersebut dimasukkan ke dalam tong biodigester. Nah, di dalam tong ini, maka secara otomatis limbah tersebut akan terjadi proses pengomposan. Ketika terjadi proses pengomposan, secara otomatis akan mengeluarkan gas atau biogas. Nah, biogas yang dihasilkan di dalam tong biodigester ini dapat dialirkan langsung ke dalam dapur-dapur rumah tangga. Nah, di dalam dapur rumah tangga ini dapat digunakan untuk menghidupkan kompor, ataupun dapat juga digunakan sebagai lampu penerangan. Kemudian, limbah padatnya dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Pengelolaan limbah domestik atau rumah tangga. Secara umum, sampah rumah tangga terbagi atas sampah organik dan sampah non-organik atau anorganik. Sampah organik dapat digunakan atau dapat diubah dijadikan menjadi kompos yang berfungsi sebagai penyubur tanah. Sedangkan sampah non-organik dapat didaur ulang atau digunakan kembali, atau yang tidak dapat didaur ulang dan digunakan kembali, maka sampah tersebut harus dimusnahkan. Nah, demikianlah materi pelajaran kita hari ini tentang pengelolaan limbah. Kita lanjutkan pada sesi pertemuan berikutnya pada waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.